Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Kusnadi dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang UAS Termomedika 2 yang bermateri evaporator. Evaporator. Prinsip dasar evaporator adalah memekatkan larutan yang mengandung zat yang sulit menguap dan pelarut yang mudah menguap. Dengan cara menguapkan sebagian pelarut yang ditemui sebagai besar sistem larutan adalah air. Prinsip kerja pemekatan larutan dengan evaporator didasarkan pada perbedaan titik-titik yang sangat besar antara zat-zat yang berlarut dengan pelarutnya. Next, untuk persamaan energi aliran steady state, dalam sistem referensi laju, aliran massa dianggap tetap. Keseimbangan energi menyatakan bahwa besarnya energi yang masuk titik 1 ditambah besarnya energi yang ditambahkan berupa kalor, dikurangi dengan energi yang keluar dalam bentuk kerja yang meninggalkan sistem pada titik 2 sama dengan besarnya perubahan energi di dalam volume kendali. Baik, next. Untuk proses evaporator dan kondensasi, pada proses evaporasi dan kondensasi, perubahan energi kinetik dan energi potensial diabaikan sehingga harga V22 dan Gz pada titik 12 dianggap 0. Karena pada evaporator dan kondensor tidak ada kerja yang dilakukan, maka W adalah 0. Sehingga dapat diumumkan sebagai berikut. Dengan HE besarnya laju aliran kalor evaporasi, entalpi refrigerant pada titik, entalpi refrigerant pada titik 4, laju aliran massa refrigerant, laju aliran kalor pada proses kondensasi dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar rumusnya dan besaran laju akan kalor kondensasi, entalpi refrigerant pada titik, entalpi refrigerant pada titik 3 kJ kilogram 27. Untuk proses perpindahan energi evaporator dan kondensor, di sini bisa kita lihat suatu diagram perpindahan energi evaporator dan kondensor. Bisa dilihat di gambar. Untuk tata caranya, untuk cara proses aliran energi, proses 1 sampai 2 uap refrigerasi dari evaporator dihisap kompresor, kemudian direkomendasi hingga refrigerant bertekanan tinggi dapat temperatur refrigerant tinggi. Proses kedua, panas refrigerant ditransfer kepada air di dalam penukaran kalor tanpa mengalami kenaikan temperatur, sedangkan refrigerant mengalami penurunan temperatur dan sebagian telah berubah fase dan gas menjadi cair. Proses 2 sampai 3 refrigerant didinginkan pada kondensor seperti pada siklus pendingin biasa. Proses 3 dan 4 refrigerant keluaran kondensor dan penukaran kalor diekspansi cairan refrigerant dengan tekanan dan temperatur tinggi diekspansi sehingga mengalami penurunan tekanan dan temperatur. Untuk proses dan 4, refrigerant di evaporator dalam keadaan temperatur rendah sehingga dapat menyerap kalor ruangan. Cairan refrigerant menguap karena menerima kalor sehingga terjadi penguapan. Selama proses penguapan di dalam pipa di dalam campuran refrigerant dari fase cair menjadi uap atau gas, proses ini berlangsung pada tekanan tetap sampai mencapai derajat superheat, sehingga teoritas dengan penambahan penukar panas dapat meningkatkan jumlah kalor yang dapat dibuang tersebut. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herin Sumantri
dari kelas 05 TMSI 001. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah kajian materi UAS termodinamika mengenai kajian kompresi torak. Mungkin untuk pengenalannya segitu dari saya. Nah, untuk lanjut, untuk yang pertama, kompresor. Kompresor yaitu pesawat mesin yang berfungsi untuk memanfaatkan atau menaikkan tekanan atau memindahkan fluida gas dari suatu tekanan statis rendah ke keadaan tekanan statis yang lebih tinggi. Nah, jadi di sini untuk definisi kompresor torak itu merupakan salah satu positif displacement kompresor dengan prinsip kerja menempatkan dan mengeluarkan udara gas secara intermediate berselang dari dalam silinder. Mungkin untuk tekanan udara dan gas yang keluar merupakan tekanan discharger yang dihasilkan oleh kompresor reciprocating. Nah, jadi di sini adalah bentuk kompresornya. Dan lanjut, di sini kita langsung kajian mengenai kerangka frame. Fungsi utama adalah untuk mendukung seluruh beban dan berfungsi juga sebagai tempat kedudukan bantalan, gitu kan ya. Jadi poros engkol ini dan silinder tempat penampungan minyak dan pelumas, yaitu berupa campuran bahan bakar dan oli mungkin. Nah, lanjut ke poros engkolnya. Ini adalah bentuk poros engkol dari sebuah kompresor. Untuk sistem kerjanya itu sama seperti contohnya kendaraan konvensional lainnya seperti motor dan mobil. Untuk fungsi dari crankshaftnya ini itu berfungsi mengubah gerak berputar rotasi menjadi gerak lurus bolak-balik translasi. Itu sama dengan kendaraan konvensional yang sering kita jumpai. Nah, jadi ini untuk connecting rodnya atau batang piston yang berfungsi meneruskan gaya dari poros engkol ke batang torak melalui kepala silang. Batang penghubung harus kuat dan tahan bengkok sehingga mampu menahan beban pada saat kompresi. Bila mana batang torak ini sedikit dia bisa dibilang terlalu lembek, dia tidak akan meneruskan gaya yang tadi telah kita jelaskan. Jika connecting rod ini terlalu lembek, mungkin untuk kompresi dari kompresornya sendiri tuh atau pembakaran dari pistonnya itu tidak akan sempurna. Lanjut, di sini ada kepala silang ya. Dan lanjut ke silinder. Silinder di sini berfungsi sebagai tempat kedudukan linear silinder dan water jacket. Lanjut ke silinder linear. Silinder linear berfungsi sebagai lintasan gerakan piston torak saat melakukan proses ekspansi, pemasukan kompresi dan pengeluaran. Dan di sini fungsi silinder linear ini tidak jauh beda dengan kendaraan konvensional lainnya yang memang berfungsi sebagai lintasan gerakan piston torak saat melakukan proses ekspansi atau proses titik mati atas dan titik mati bawah. Lanjut, untuk front end rail cylinder covernya, karena di sini saya menjelaskan secara singkat ya, mungkin kita bahas yang memang sangat-sangat penting. Memang untuk semua kajian mengenai kompresor ini tuh semuanya penting, termasuk bagian-bagiannya sendiri. Nah, inilah water jacket yang berfungsi untuk di ruangan dalam silinder untuk bersirkulasi air sebagai pendingin. Jadi
water jacket ini bisa dibilang pendinginnya dari kompresor gitu. Dan ini adalah torak piston. Lanjut ke torak ring, berfungsi mengurangi kebocoran gas udara antara permukaan torak dengan dinding linear silinder. Batang torak berfungsi meneruskan gaya dari kepala silang ke torak. Nah, inilah yang dikatakan tadi batang torak yang tadi dikatakan jika batang torak ini terlalu lembek, maka batang torak ini dengan kepala silinder dia tidak akan meneruskan gaya dari kepala silang ke torak. Ya, bisa dibilang jika torak ini terlalu lembek, gaya yang seharusnya dihasilkan oleh kompresor melalui titik mati atas atau titik mati bawah itu tidak akan sempurna. Nah, di sini kita lanjut ke cincin penahan gas. Cincin penahan gas yaitu berfungsi menahan kebocoran gas akibat adanya celah clearance antara bagian yang bergerak batang torak dengan bagian yang diam silinder. Jadi tanpa adanya cincin penahan antara torak dan silinder, kemungkinan terjadi yaitu piston mengalami kehausan, atau tanpa adanya cincin ini si penahan gas dan penahan cincin ini tidak akan menahan dan bekerja sempurna. Nih, lanjut ke ring oil scraper yang berfungsi untuk mencegah kebocoran minyak pelumas pada frame. Nah, jadi ring scraper ini bentuknya seperti ring dan dia bentuknya tuh bulat gitu kan. Dan jika ring scrapernya ini sudah mengalami keausan, maka kebocoran minyak pelumas terhadap frame itu akan semakin besar yang menghasilkan kompresor tidak akan bekerja secara sempurna. Nah, lanjut ke katup kompresor. Jadi katup kompresor berfungsi untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran gas dan udara ke dalam atau keluar silinder. Katup ini dapat bekerja membuka dan menutup sendiri akibat adanya perbedaan tekanan yang terjadi antara bagian dalam dengan bagian luar silinder. Nah, jadi dengan adanya katup kompresor ini, setelah batang torak mendorong silinder atau mendorong piston ke atas, yaitu titik mati atas, lalu terjadi percikan terhadap kompresi yang dihasilkan oleh bahan bakar dan udara itu dibuang melalui katup kompresor. Lanjut. Nah, jadi untuk prinsip kerja kompresor sebagai berikut. Tenaga mekanik dari penggerak mula ditransmisikan melalui poros engkol dalam bentuk gerak rotasi dan diteruskan ke kepala silang atau crosshead dengan perantara batang penghubung atau connecting rod. Dan connecting rod tadi udah kita jelaskan, dan bentuknya itu tidak jauh beda dengan kendaraan konvensional lainnya dan prinsip kerjanya pun sama. Lanjut. Nah, di sini adalah diagram V per V. Nah, jadi di diagram ini bisa kita simpulkan bahwa yang bulat ini yang agak besar itu adalah tempat connecting rod melalui batang torak. Lanjut ke piston. Nah, di sini terjadilah pembakaran, dan setelah pembakaran kompresi yang pastinya akan dibuang melalui katup keluar. Begitupun seterusnya. Nah, jadi seperti ini untuk siklus
cara kerja dari kompresor atau bisa dibilang connecting rod dan piston. Nah, jadi kita berbicara untuk karakteristik dari kompresor ini. Kompresor piston reciprocating dibagi menjadi 3 jenis. Nah, jadi di dalam kompresor piston ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kompresor piston kerja tunggal, kompresor piston kerja ganda, kompresor piston diafragma. Kompresor piston kerja tunggal yaitu dia menggunakan 1 kali putaran, 1 kali pembuangan, 1 kali pembakaran. Dan untuk piston kerja ganda itu sistem pembakarannya memiliki 2 dan siklusnya pun menjadi 2 bagian. Begitupun dengan piston diafragma. Nah, jadi ini adalah sistem kerja tunggal. Katup isap masuk, connecting rod berputar searah jarum jam ke bawah. Setelah udara dan campuran bahan bakar masuk, barulah connecting rod dan piston melalui titik mati atas menuju titik mati atas dan terjadilah pembakaran oleh busi. Lalu setelah terjadinya pembakaran, connecting rod dan piston kembali berputar ke bawah ke titik mati atas dan lanjut ke titik mati atas, lalu membuang hasil pembakaran yang telah terjadi. Nah, jadi di sini kompresor kerja ganda. Nah, jadi untuk kompresor ini hampir sama dengan kompresor torak lainnya, hanya terdapat perbedaan antara silinder satu dengan yang lainnya dan hanya memiliki 1 filter udara. Dibuat berbeda karena membuat tekanan dari silinder satu dengan yang lain terdapat perbedaan yang dikarenakan volume silinder diperkecil dari silinder yang pertama. Jadi untuk silinder kerja ganda ini pistonnya itu mungkin untuk diameternya itu agak kecil, dan memang agak kecil ya. Dan untuk yang kerja tunggal, diameter pistonnya itu lebih besar. Dan begitupun dengan begitupun dengan kompresor diafragma. Nah, lanjut ke kompresor diafragma, merupakan varian konvensional dari reciprocating kompresor. Kompresor ini melakukan kompresi udara dengan menggunakan membran yang bergerak berputar untuk menarik udara masuk dan keluar ke daerah kompresi. Nah, jadi bisa kita lihat ya untuk gambarnya yang ada di samping kanan. Jadi ini adalah fungsi atau nama-nama yang ada di dalam kompresor diafragma. Nah, jadi ini adalah keunggulan reciprocating kompresor. Keunggulan reciprocating kompresor ini, kompresor torak mempunyai efisiensi volumetrik yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kompresor yang lain. Dan debu pasir tidak mudah masuk ke dalam silinder karena udara yang dihisap harus melalui saringan udara. Jadi begitu antara perbedaan kompresor tunggal, kompresor ganda, dan kompresor diafragma. Lanjut ke kelemahan reciprocating kompresor. Pada tekanan yang tinggi dan udara tekan yang dihasilkan rendah, diperlukan pondasi yang kuat dan dijaga keamanannya terhadap lingkungan sekitar. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan dari kompresor. Penggunaan pompa ban yang sering kita jumpai di bengkel-bengkel atau di tempat-tempat lainnya, yaitu penggunaan kompresor. Bisa juga membersihkan mesin, alat
pada industri. Dan memang dengan adanya udara yang disimpan oleh kompresor bisa membersihkan atau lanjut ke brosurnya. Jadi ini adalah diagram dari brosur untuk kompresor bertenaga listrik. Jadi bukan tenaga bahan bakar lagi, tidak seperti bahan bakar bensin maupun bahan bakar lainnya. Jadi ini dia menggunakan tenaga listrik dan lebih efisiensi. Mungkin segitu untuk presentasi kita kali ini. Saya Herlin Sumantri, mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam presentasi saya, karena kita semua masih belajar, jadi mohon dimaklum. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.